Jadi setelah saya buka di sini, yang saya temukan untuk di bagian dalam yaitu ada kabel. Karena ini ada kabel yang dilepas. Oke, sekarang saya coba nyalakan lagi. Terus untuk kekuatan watts output speaker di sini 200 dikali 2 di posisi 8 ohm. Jadi 200 tambah 200 di sini. Karena bacaannya 200 tambah 200 8 ohm posisi. Welcome to DJ Lucky Funduration White L7 Project Perform IDS Audio Pontianak Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kali ini saya membuat video karena ada permintaan untuk di bagian BMB ini yang bertipe DAX66 ini minta direviewkan untuk isi di dalamnya. Jadi kebetulan kemarin saya sudah menyelesaikan sebuah power ampli Yamaha. Nanti akan kita coba juga untuk di bagian hasil suaranya, mungkin di video yang lain ataupun di tempat yang lain. Kali ini saya ingin mereview sebuah power BMB di channelnya Dadang Ismail, di channelnya Ismail Dadang kali ini. Jadi BMB ini kedatangannya saya belum tahu karena belum dicek sama sekali. Jadi kali ini saya buatkan sekaligus pengecekannya. Jadi di sini stereo digital karaoke amplifier BMB DAX66. Jadi untuk di bagian depan di sini tampilan ada echo, ada reverb, remp-up, ada delay, dan ada bass, ada mid dan treble 3Y untuk di bagian tune mic-nya. Sementara di sini untuk di bagian volume mic juga 3 buah. Di sini ada mic 1, mic 2, mic 4, mic 3 dan mic 5. Terus di sini ada lagi volume musik dan volume mic di sini. Terus untuk di bagian pengaturan musiknya mungkin ini, kemungkinan ini atau saya coba cari-cari di sini mungkin. Jadi untuk pengaturan musik bass treble musik saya tidak tahu juga, kemungkinan di sini kemungkinan. Oke, kali ini saya ingin coba memasukkan tegangan untuk sebuah amplifier BMB ini. Oke. Oh ya, jadi di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Untuk lampu display warna merah ini mati, dan untuk di bagian digital ini juga mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk di bagian depan ini. Oke, sekarang saya matikan lagi. Lanjut ke bagian dalam. Oke, sekarang kita next bentar untuk membuka. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi setelah saya buka di sini, yang saya temukan untuk di bagian dalam yaitu ada kabel. Ini saya tidak tahu tujuan kabel. Di sini ada kabel input, khususnya input. Dan di sini ada kabel input juga. Ya, kemungkinan ini ada bekas potongan di sini. Ada bekas potongan terus dipindahkan ke bagian ini. Terus ini kemungkinan ini standby di bagian dalam. Saya rasa seperti ini. Bentar. Nah, kemungkinan ini standby di bagian dalam dan kemungkinan dikeluarkan hanya di bagian kabelnya aja. Kemungkinan seperti ini. Terus di sini untuk di bagian sisi lainnya sebuah power BMB ini sangat banyak sekali telur-telur, yaitu telur cicak, entah itu telur binasaurus, saya tidak tahu juga di sini. Yang jelas di sini banyak telur-telur yang bersarang di sini. Tuh ada beberapa buah, kemungkinan sudah beranak bina. Oh ya, di sini saya menemukan satu buah kabel yang dicopot. Sekarang saya ingin coba tancapkan sebuah kabel ini. Apakah yang tidak nyalanya tadi di bagian display depan ini, karena ini ada kabel yang dilepas.
Oke, sekarang saya coba nyalakan lagi. Oke, jadi di sini juga tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk di bagian depan. Lampu display juga tidak nyala, cuman di bagian kipas nyala. Nah, seperti ini. Ini kipas nyala kalau saya on kan seperti ini. Karena saya dengar untuk di bagian proteknya ini main seperti ini. Nah, proteknya main. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya di sini untuk terapo. Terapo ini sangat mantap sekali, sangat tinggi sekali untuk di bagian fisik teraponya. Jadi di atas terapo ini ada tulisan BMB. Terus untuk voltase sebuah terapo ini berapa volt? Oh, sangat susah untuk melihat di sini. Ya tidak kelihatan, yang lihat tertutup oleh heatsink ini. Dan untuk di bagian transistor juga tidak bisa saya lihat karena di sini bisa sahabat perhatikan ada ditutup dengan BMB seperti ini. Jadi ditutup dengan BMB seperti ini. Jadi tidak bisa saya lihat, nanti waktu menyerpis akan saya lihatkan lagi buat sahabat-sahabat. Untuk berapa set untuk di bagian transistor finalnya yang digunakan. Karena di sini saya tidak tahu juga kit panelnya yang mana. Yang jelas di sini power supply semua. Ini power supply semua. Terus yang saya cari di sini kit final powernya. Ya, kemungkinan kit panel power ada posisi di bawah ini. Atau mungkin ini menggunakan kelas D atau gimana, saya tidak tahu juga. Terus di sini untuk di bagian PSU menggunakan 2 buah elko seperti ini. Ya, 2 buah elko. Terus di sini untuk di bagian PSU atau regulator penyuplai tegangan maupun tegangan di bagian depan ataupun di bagian belakang, di sini ada beberapa buah regulator. Terus untuk di bagian belakang di sini ada di bagian output speakernya ada lilitan atau gumparan dan sudah dilengkapi juga dengan soft start untuk sebuah power BMB ini. Terus di sini untuk di bagian tampilan belakangnya seperti ini. Untuk tampilan di bagian belakang sebuah power BMB ini atau amplifier BMB ini. Terus untuk di bagian output speaker di sini menggunakan stereo, digital stereo karaoke amplifier BMB model DA-X66 untuk voltase input 220 sampai bisa disuplai 240 volt AC dengan 50 sampai 60 Hz. Terus untuk kekuatan watts output speaker di sini 200 dikali 2 di posisi 8 ohm. Jadi 200 tambah 200 di sini. Karena bacaannya 200 tambah 200 8 ohm posisi. Terus di sini tidak ada lagi. Di sini ada box fuse atau sekring 15 ampere 250 volt dan soket AC di sini seperti ini. Terus di sini ada mode, saya tidak tahu juga mode ini mode apa. Di sini ada EARTH. Jadi apa tuh? Mungkin teman-teman tahu yang mengartikannya, ya silakan komen aja di kolom komentar. Ya, ternyata di sini saya menemukan untuk di bagian power ini di bagian bawah. Nah, di sini kemungkinan sahabat-sahabat juga sudah kelihatan ada PCB di sini di bagian bawah heatsink ini. Jadi ada PCB, berarti untuk kit driver powernya posisinya di bagian bawah ini. Sangat mantap sekali. Terus untuk di bagian traponya ini hampir sama tingginya dengan box. Hampir sama tingginya dengan box ini. Untuk di bagian trapo sebuah power BMB sejenis ini. Terus untuk di bagian tampilan komponen depan seperti ini. Terus untuk bagian tampilan input di bagian belakang seperti ini. Jadi di sini kalau saya perhatikan belum ada penggantian yang berarti untuk sebuah power BMB ini. Cuman untuk kerusakannya saya tidak tahu juga, entah posisi di mana kerusakan, apakah di bagian powernya ini atau di bagian PSU regulator tegangan kecil ini atau di bagian regulator ini, saya tidak tahu juga. Yang jelas nanti akan dicek satu persatu. Cuman kalau saya nyalakan di sini ialah kipas mutar ini aja.
Tapi kalau untuk di bagian yang lain ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, termasuk di bagian digital key-nya ini. Jadi semuanya pada mati semua. Jadi seperti ini. Jadi untuk trafonya ini sangat tinggi sekali. Jadi sangat mantap. 200 dikali 2 berarti 400 stereo, per mononya berarti 200 watt. Terus di sini banyak sekali main dengan IC, maupun di bagian input maupun di bagian outputnya semuanya bermain menggunakan IC. Jadi seperti ini. Tuh di sini ada lagi posisi satu blok yang berdiri. Jadi kalau saya baca di sini ada code, ada PCD, ada CLK, data dan lie. Saya tidak tahu juga artinya, mungkin teman-teman tahu artinya ya silakan isi aja di kolom komentar. Yang jelas untuk di bagian posisi dalam sebuah power BMB ini seperti ini untuk di bagian dalamnya. Jadi powernya itu sangat mantap sekali. Oke, buat sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti akan saya coba juga untuk pengecekan amplifier Yamaha ini yang sudah saya robah atau sudah saya modif kemarin. Jadi sahabat bisa saksikan di channelnya Dadang Ismail. Oke, jadi untuk review sebuah power amplifier BMB ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.